Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis dengan judul Uncovering the Decline, Sales Performance Analysis of E-Commerce, June till Agustus 2025. Proyek ini merupakan bagian dari program Camp Batch 3, Data Analysis dan Business Intelligence di bawah bimbingan mentor kami, yaitu Kalisna Sulistiawati. Sebelum masuk ke penjelasan, kami akan memperkenalkan orang-orang di balik pengerjaan tugas ini. Baik, yang pertama dari saya sendiri, Nurfadilah Handayani Laweli, dari asal kampus UPN Veteran Jakarta. Selanjutnya, Saya Alia Maisas Mawardi dari Universitas UPN Veteran Jawa Timur. Saya Ahmad Rehan Davi Ramadan dari Universitas Pembangunan UPN VJ Jakarta. Saya Zeki Azarea dari UPN Veteran Jakarta. Saya M. Novel Zaki Deas dari UPN Jatim. baik. Proyek ini merupakan bagian dari Camp Batch 3 dan dalam analisis kami berfokus untuk memahami penyebab penurunan penjualan pada salah satu perusahaan e-commerce selama periode Juni hingga Agustus 2025. Selanjutnya, itu adalah latar belakang. Sebuah perusahaan e-commerce X mengalami penurunan penjualan selama periode Juni hingga Agustus 2025. Manajemen menyadari adanya perubahan perilaku pelanggan dan pergeseran performa antar channel penjualan, namun belum memahami penyebab pastinya. Tim Data Analytics ditugaskan untuk menganalisis data transaksi guna mengetahui, yang pertama, ada bagaimana tren penjualan berubah dalam 3 bulan terakhir. Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan penurunan tersebut. Selanjutnya, ini adalah gambaran umum dari data yang kami gunakan. Dataset berisi sekitar 16.000 transaksi yang mencakup kategori produk, channel penjualan, demografi pelanggan, dan periode promosi dari Juni sampai Agustus 2025. Kalau kita lihat di grafik bawah ini, terlihat bahwa total penjualan meningkat dari Juni ke Juli, namun turun tajam di bulan Agustus. Ini menunjukkan adanya tren penurunan yang signifikan di bulan terakhir, yang kemudian menjadi fokus analisis kami di bagian berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian analisis penyebab berdasarkan kategori produk dan channel penjualan. Pertama dari sisi kategori produk, terlihat bahwa kategori elektronik menjadi penyumbang penjualan terbesar pada bulan Juni. Namun, di bulan Agustus mengalami penurunan yang cukup tajam. Sementara itu, kategori fashion cenderung stabil dari bulan ke bulan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi channel penjualan, marketplace menunjukkan penurunan paling tajam dibandingkan channel lain. Sedangkan sosial media tetap menjadi channel yang paling stabil dalam periode tersebut. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa performa penjualan sangat dipengaruhi oleh kategori produk dan channel yang digunakan. Electronics dan marketplace perlu mendapatkan perhatian lebih karena fluktuasinya cukup besar. Bisa di next. Selanjutnya yaitu analisis penyebab berdasarkan gender, umur, dan lokasi. Dari sisi gender dan umur, terlihat bahwa pelanggan perempuan berusia 18 sampai 25 tahun mendominasi transaksi di bulan Juni dan Juli. Namun, terjadi penurunan cukup signifikan di bulan Agustus. Sementara itu, untuk segmen usia 26 sampai 40 tahun, baik perempuan maupun laki-laki menunjukkan tren yang lebih stabil. Lalu kalau dilihat dari lokasi, kota besar seperti Jakarta dan Bandung menjadi penyumbang penjualan tertinggi selama 3 bulan terakhir, yaitu Juni sampai Agustus. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pasar terbesar masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Bisa di next. Lalu untuk selanjutnya ada implikasi bisnis dan insight untuk bagian promosi dan operasional. Di sini terlihat total pendapatan per bulan itu dari Juni ke Juli meningkat, sedangkan di Agustus menurun. Jika dilihat dari pendapatan harian rata-rata, bagian periode promosi mendapatkan pemasukan lebih besar daripada
periode yang non-promosi. Ini menunjukkan bahwa promosi itu efektif dalam mendorong penjualan. Nah, penurunan di bulan Agustus itu kemungkinan disebabkan dari berkurangnya aktivitas promo atau bisa juga dari penurunan minat pelanggan setelah periode promo berakhir. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi dari retensi pelanggan di luar periode promo agar performa dapat tetap stabil. Next. Selanjutnya ada implikasi bisnis dan insight di masalah operasional. Nah, rata-rata keterlambatan pengiriman itu meningkat dari 1,5 per hari di bulan Juni dan Juli menjadi 2,5 per hari di bulan Agustus. Seiring dengan kenaikan tingkat pengembalian dari 1,77% di bulan Juli ke 2,84% di bulan Agustus. Nah, tren ini menunjukkan adanya potensi masalah operasional seperti lonjakan pesanan yang tidak diimbangi dengan kapasitas pengiriman. Diperlukan evaluasi terhadap efisiensi proses logistik untuk menjaga kepuasan pelanggan dan stabilitas operasional. Oke, lanjut ke conclusion and key message. Jadi, penurunan penjualan disebabkan oleh turunnya efektivitas promosi pasca payday dan penurunan minat beli pelanggan muda. Diperparah dengan meningkatnya keterlambatan pengiriman serta tingkat pengembalian di Agustus. Rekomendasi dari kelompok kami yang kami berikan itu ada 3. Yang pertama, memperkuat engagement pada pelanggan muda. Fokus kembali pada pelanggan perempuan usia 18-25 tahun melalui strategi digital marketing yang lebih interaktif, seperti campaign media sosial, giveaway, atau kolaborasi influencer. Yang kedua, mengoptimalkan channel marketplace dan operasional. Melakukan audit menyeluruh terhadap performa marketplace dan proses logistik, tingkatkan visibilitas produk melalui promosi eksklusif dan perbaiki efisiensi pengiriman untuk mengurangi keterlambatan serta tingkat pengembalian barang. Yang ketiga, rebranding promosi payday. Desain ulang strategi promosi payday agar lebih menarik dan variatif. Gunakan pendekatan personalisasi, misalnya diskon produk favorit pelanggan muda, untuk meningkatkan efektivitas promosi. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Presentasi kali ini kami tutup.